Salve kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja. Perkenalkan, nama saya Yosefa Kalasansia Ramirendu SPD, mahasiswa PPG Kementerian Agama B3 tahun 2025 di LPTK Santo Yakobus Maroke dengan NIM 25890521135. Pada hari ini, Jumat 10 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada kelas 4 semester 1 dengan tema Aku Mengembangkan Kemampuan Diriku. Dan ini kartu ujian bukti lapor diri saya. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Salve, Tuhan Yesus memberkati. Siap. Selamat pagi murid-muridku. Selamat pagi guru-guru. Apa kabar muridku hari ini? Hebat, semangat, teriak lebih. Ya, baik. Anak-anak sekalian, sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, mari kita mengawali dengan doa. Ibu minta Cila untuk memimpin kita dalam doa. Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang makasih, kami memuji dan bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk terus belajar. Pada kesempatan ini kami akan belajar tentang bagaimana mengembangkan diri kemampuan yang Engkau anugerahkan kepada kami. Berkatilah ya Bapa, agar kami dapat memahami apa yang disampaikan guru kami pada kegiatan belajar ini sehingga dapat mengembangkan diri kami sesuai kehendak-Mu. Amin. Dalam Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih untuk Cila yang sudah memimpin kita dalam doa. Kita berikan 2 kali tepuk tangan. Ya. Silakan duduk anak-anak. terima kasih Bu. Ibu absen dulu ya. Dengar nama baik-baik. Alexa Masius, Arjun Latelai, Axel Masius, Beril, Celeo, Cristiano, Christopher, Ezekiel, Paulus, Seren, Teresia, Virgin, Andreas. Iya, baik. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, kita harus membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, masuk kelas tepat waktu. Kemudian yang kedua, mendengarkan penjelasan guru dengan baik. Yang keempat, berbicara yang sopan dan baik dan saling membantu, serta yang terakhir, mengingatkan teman jika ada yang berbuat kesalahan. Baik anak-anak sekalian, sepakat? Ya, baik. Ibu minta semua untuk berdiri. Kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju.
Silakan duduk. Baik, anak-anak sekalian, apakah masih ingat materi kita minggu lalu? Ya, materi kita minggu lalu tentang apa? Iya, minggu lalu kita sudah sama-sama belajar tentang aku pribadi yang unik. Kita tahu bahwa setiap kita atau setiap orang itu memiliki kekhasannya atau keunikannya masing-masing. Baik, anak-anak sekalian, apakah anak-anak punya kemampuan atau kelebihan? Punya. Coba ibu minta Virgin untuk menyebutkan kemampuannya. Memasak. Tepuk tangan untuk Virgin. Ya, yang berikutnya, Encis punya kemampuan? Iya, bermain voli. Tepuk tangan untuk Encis. Ya, anak-anak, jadi itu merupakan kemampuan atau kelebihan. Dan sama seperti keunikan, masing-masing kita juga diberikan kemampuan atau kelebihannya masing-masing. Kemudian, bagaimana cara kita untuk menggunakan kemampuan itu untuk membantu orang lain? Ada yang tahu? Ya, kayak? Dengan cara yang baik dan benar. Iya, kita gunakan dengan cara yang baik dan juga benar. Ada lagi yang lain? Beril? Iya, kita memanfaatkan kemampuan atau bakat yang ada di dalam diri kita dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Itu cara kita untuk apa? Dalam apa tadi? Cara kita dalam mengembangkan kemampuan atau bakat yang siapa miliki? Kita masing-masing orang miliki. Ya, jadi seperti itu. Baik, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aku mengembangkan kemampuan diriku. Kenapa sampai kita harus mempelajari materi ini? Tujuannya agar anak-anak mampu mengenal dan juga memahami dirinya masing-masing, sehingga dapat mengembangkan kemampuan yang dimiliki seturut cipta Allah, dan itu dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi itu tujuan kita hari ini mau mempelajari tentang tema aku mengembangkan kemampuan diriku. Anak-anak, perhatikan video yang ada. Sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah dengan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang, dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, "Tuan, 5 talenta kau percaya kepadaku. Lihat, aku telah mengambil laba 5 talenta." Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia.
engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Ya, aku telah beroleh apa 2 talenta. Berkata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba-Ku yang baik dan setia, turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini, datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam yang mempunyai di tempat di mana Tuhan tidak berada, dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan juga. dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta. Baik anak-anak, sudah nonton cerita tadi? Iya. Cerita tadi mengisahkan kisah kitab suci tentang siapa? Siapa yang tahu angkat tangan? Cerita ini menceritakan tentang Cio. Iya, tentang 3 orang yang mendapatkan talenta. Tepuk tangan untuk Cio. Baik, di cerita tadi mengisahkan tentang bagaimana hamba itu memberikan talenta kepada 3 orang hamba. Dan masing-masing hamba mendapatkan talentanya sama atau tidak? Tidak. Iya, masing-masing mendapatkan talenta yang berbeda-beda. Ada yang ini hamba yang pertama dia mendapatkan berapa talenta? 5 talenta. Kemudian hamba yang kedua mendapat berapa talenta? 2 talenta. Dan hamba yang terakhir, hamba yang ketiga itu, dia mendapat berapa talenta? 1 talenta. Dan dari talenta yang mereka terima dari tuannya, mereka lakukan atau mereka kembangkan dengan caranya masing-masing, berbeda-beda. Setelah kalian nonton tadi, sama atau beda cara mengembangkan talentanya? Berbeda. Iya. Encis, hamba yang pertama dia kembangkan atau tidak talentanya? Berapa yang dia dapat tadi? 5 talenta. Dia mendapatkan berapa talenta lagi? Dia kembangkan dengan iya. Tepuk tangan untuk Encis. Baik. Hamba yang pertama, setelah dia menerima 5 talenta, dia tidak simpan talenta itu, tetapi dia kembangkan dengan baik, sehingga dari 5 talenta itu dia mendapatkan berapa keuntungan? Dia mendapatkan 5 keuntungan. Kemudian orang yang kedua, Virgin, yang kedua mendapatkan berapa talenta? 2 talenta. Dari 2 talenta apa yang dia buat? Dia mengembangkan. Dia dapat lagi berapa? Iya. Tepuk tangan untuk Virgin. Jadi orang yang kedua pun melakukan sama dengan yang dilakukan oleh orang yang pertama. Ketika mendapat 2 talenta, dia kembangkan sehingga mendapatkan lagi keuntungan 2 talenta. Dan orang yang terakhir, Andreas, mendapatkan berapa? 1 talenta. Dari 1 talenta apa yang dia buat? Dia menguburkannya. Jadi itu berbeda yang dilakukan oleh 3 orang hamba itu. Sudah bisa paham? Ya. Baik. Sekarang Ibu minta kalian untuk ambil buku. Ya, sudah. Ibu minta beberapa orang untuk menjawab dari pertanyaan yang ada. Nomor 1, coba Evelyn,
menjelaskan apa itu talenta. Bakat atau kemampuan yang dimiliki seseorang. Talenta adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Siapa lagi yang lain punya jawaban lain? Bianca. Bakat atau kemampuan yang dimiliki sama. Ya, tepuk tangan untuk kedua teman. Ya, jadi talenta itu adalah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Nomor 2. Alexa, nomor 2. Apa yang dikisahkan dalam cerita kitab suci tadi? Perumpamaan tentang talenta. Ya, betul. Cerita yang kita dengarkan bersama, yang kita nonton bersama, itu mengisahkan tentang talenta, yang mana 3 orang hamba mendapatkan talenta dari siapa? Dari tuannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, berapa hamba yang mendapatkan talenta? 3 hamba. Axel? 3 orang. Cileo? 3 orang. Sama, 3 orang. Ya. Jadi yang mendapatkan talenta dalam cerita tadi itu 3 orang dengan talentanya masing-masing, diberi talentanya masing-masing. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima talenta? Seldo, mengembangkan. Axel, mengembangkan. Menggunakan talenta dengan baik. Ya, tepuk tangan untuk teman-teman yang baik. Benar. Yang dilakukan oleh hamba yang mendapat 5 talenta itu adalah dia menggunakan talenta itu dengan baik, dengan cara dia kembangkan sehingga mendapatkan keuntungan dari talenta itu. Dan yang terakhir, kira-kira bagaimana cara kita mengembangkan talenta yang ada? Kevin? Iya, berlatih dan berusaha. Siapa lagi? Sharon? Belajar. Ya, baik. Anak-anak, sekarang Ibu bagikan tugas kelompok. Ibu minta untuk betul-betul di dalam kelompok aktif mengerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan hanya 1-2 orang saja yang mengerjakan. Ya, anak-anak, nanti dikerjakan langsung di kartu bakat yang ada. Langsung dikerjakan di sini. Silakan. Bacakan pertanyaannya dengan baik. Lihat bakat apa yang kalian temukan di situ. Kemudian lihat ada gambarnya, petunjuknya. Kemudian dijawab. Ayo, kerja kelompok berarti semua anak terlibat, bukan hanya 1-2 orang.
Ya, sudah selesai? Baik. Sekarang masing-masing ketua kelompok mempresentasikan hasil dari pekerjaan kelompoknya atau hasil diskusi. Tuliskan tiga cara kamu bisa. Kelompok 1, bakat penolong, keterampilan sosial. Kemampuan, aku suka menolong atau membantu. Pertanyaan, tuliskan 3 cara kamu bisa menggunakan bakat menolong ini di sekolah atau di rumah. Jawaban, membantu teman yang kesusahan, membantu orang tua, berbagi. Tepuk tangan untuk kelompok Petrus. Sekarang kelompok 2, silakan. Ketua kelompoknya maju. Kelompok 2, bakat kreatif visual atau keterampilan seni. Nama kemampuan, aku senang menggambar dan melukis. Pertanyaan nomor 1, kesenangan. Hal baik apa yang bisa kamu buat dengan bakat menggambar? Contoh, ini bisa membuat lingkungan sekolah atau rumah menjadi indah dan membuat persen-persen indah. Hasil kelompok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok Yohanes. Yang berikutnya kelompok 3, silakan. Bakat komunikasi, keterampilan bahasa bicara. Nama kemampuan, aku mampu berbicara. 1. Bagaimana kamu bisa menggunakan bakat berbicara untuk menyebabkan kabar baik semangat kepada teman-teman? Jawaban, 1. Pidato, puisi, cerita, pemimpin doa. 2. Dalam doa ibadat. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 4, silakan. Keterampilan musik. Nama kemampuan, aku suka menyanyi dan bermain musik. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana bakat menyanyimu bisa membuat orang lain merasa gembira dan terhibur? Jawaban nomor 1. Menghibur. Nomor 2. Dalam kegiatan rohani di gereja atau di sekolah, peran apa yang bisa kamu lakukan dengan kemampuan ini? Iya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Itu tadi kemampuan yang dimiliki oleh setiap orang. Bagaimana dalam kehidupan kita menolong orang. Banyak cara untuk menolong orang. Salah satu caranya apa? Menolong orang. Membantu teman yang kesusahan. Ketika kita bernyanyi, kita bisa menyenangkan hati siapa? Hati orang lain. Contohnya apa? Bagaimana? Buat Cila. Iya, menghibur orang yang sedang merasa sedih. Baik, bagaimana perasaan kalian setelah belajar tentang aku mengembangkan kemampuan diri? Bagaimana kalian punya perasaan saat ini? Tentunya kita merasa senang. Senangnya karena apa? Senang karena apa? Cila, kuat. Kuat. Karena bisa mengetahui pembelajaran. Virgin dapat membantu teman. Seperti yang kita lihat dari bakat-bakat yang ada. Iya, kita senang, bahagia. Karena apa? Ada pengetahuan baru yang kita peroleh. Dan kita tahu tentang bakat dan kemampuan kita. Harus buat apa dengan kemampuan atau bakat yang kita miliki. Ketika kita punya bakat, kita tahu kita punya suara bagus. Tapi tidak pernah berlatih, tidak pernah bernyanyi, akhirnya kita punya suara yang bagus itu hilang dengan sendirinya, dipendam, dikubur terus.
Tapi kalau seperti hamba yang pertama dan kedua, kembangkan kita punya suara, kita latih, kita ikut kontes-kontes, audisi di mana-mana. Akhirnya kemampuan yang kita punya dapat apa? Berkembang. Anak kelas 4. Jadi seperti itu. Untuk selanjutnya, buka kembali buku. Ibu akan berikan soal evaluasi. Nomor 1, apa itu talenta? Nomor 2, apa maksud Tuhan memberi kita talenta? Atau untuk apa Tuhan memberi kita talenta? Nomor 3, apa yang diceritakan atau dikisahkan dalam cerita kitab suci tadi. Nomor 4, bagaimana cara mengembangkan kemampuan? Alexa. Yang mendapat 100 tepuk tangan. Ada yang mendapat 90 tepuk tangan. Ada yang paling rendah dapat 75 tepuk tangan. Ya, baik. Anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini sampai di sini. Minggu depan siapkan materi selanjutnya tentang aku mengembangkan kemampuan bersama orang lain. Silakan berkemas, masukkan kembali buku-buku dalam tas, dan kita siap untuk berdoa penutup. Cila siap. Tepung pulang. Dapat ilmu. Berkemas. Duduk rapi. Siap berdoa. Let's go. Dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap beri salam. Terima kasih Ibu Guru dan teman-teman. Ya, terima kasih juga. Silakan istirahat.